warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Diva Putri, saya dari kelas 12-1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi kombinatorik. Kombinatorik memiliki beberapa subbab. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Yang kedua, permutasi. Yang ketiga, kombinasi. Yang keempat, peluang suatu kejadian. Yang kelima, peluang kejadian majemuk. Yang keenam, peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Dan yang ketujuh, frekuensi harapan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi aturan pengisian tempat. Pengertian dari aturan pengisian tempat adalah aturan untuk menghitung jumlah susunan objek tanpa harus merinci semua kemungkinan. Baiklah, untuk aturan pengisian tempat memiliki 3 cara. Yang pertama, aturan tabel. Yang kedua, aturan diagram cabang. Dan yang ketiga, aturan perkalian terurut. Kita masuk ke contoh aturan tabel. Andi memiliki 4 baju dan 2 celana. Dengan aturan tabel, banyaknya pasangan baju dan celana yang bisa Andi pakai. Kita buat diketahui 4 baju, 2 celana. Ditanya, banyaknya pasangan baju dan celana. Ayo kita jawab. Kita buat tabel dulu. Ini yang baju 1, baju 2, baju 3, dan baju 4. Yang ini celana 1 dan celana 2. Ini kita ituin. Baju 1 dengan celana 1, baju 1 dengan celana 2, baju 2 dengan celana 1, baju 2 dengan celana 2, baju 3 dengan celana 1, baju 3 dengan celana 2, baju 4 dengan celana 1, baju 4 dengan celana 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada 8 cara untuk memakai baju dan celananya. Baik, akan masuk materi selanjutnya, yaitu aturan diagram cabang. Baik, sekarang aturan diagram cabang. Contoh aturan diagram cabang. Pak Ferry punya 3 jas dan 4 dasi. Jika Pak Ferry ingin pakai 1 jas dan 1 dasi, berapa banyak pilihan untuk memilihnya? Diketahui 3 jas, 4 dasi. Ditanya, banyak pilihan untuk memilih 1 jas dan 1 dasi. Mari kita jawab. Kita buat dulu jas 1, jas 2, dan jas 3. Lalu kita buat 4 cabang karena ada 4 dasi. Ini ada dasi 1, dasi 2, dasi 3, dasi 4. Dan yang di jas 2 juga dasi 1, dasi 2, dasi 3, dasi 4. Dan yang jas ketiga pula dasi 1, dasi 2, dasi 3, dasi 4. Lalu kita gabungkan jas 1 dengan dasi 1, jas 2 dengan dasi 2, jas 3 dengan dasi 4, jas 1 dengan dasi 3, jas 1 dengan dasi 4. Begitupun seterusnya. Jadi memiliki 1, 2, 3, 4 untuk jas 1, 1, 2, 3, 4 untuk jas 2, 1, 2, 3, 4 untuk jas 3. Jadi, ada 12 pilihan untuk memilihnya. Baik, ke materi selanjutnya yaitu aturan perkalian terurut. Baik, masuk ke yang terakhir yaitu aturan perkalian terurut. Contoh aturan perkalian terurut. Terdapat 6 angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan 3 angka yang bisa dibuat dari 6 angka tersebut. Jadi, terdapat syarat. Yang pertama itu ada angka boleh berulang, dan yang kedua, angka tidak boleh berulang. Kita masuk ke yang angka boleh berulang dulu. Ini kita buat 3 kotak, karena dari soal itu minta bilangan 3 angka. Nah, ini adalah angka boleh berulang. Di sini terdapat 6 angka. Kita masukin dulu angka 6-nya. Karena angka boleh berulang, jadi kita boleh masukin 6 lagi ke yang di sini dan 6 lagi yang di sini. Ini kita pakai permisalan. Yang di sini adalah ratusan dan yang ini adalah puluhan dan yang ini adalah satuan.
Jadi, 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 bilangan. Untuk yang angka tidak boleh berulang, ini juga ada 3 kotak karena sesuai dengan soal meminta 3 angka yang dapat dibuat. Nah, karena ini terdapat 3 angka, kita masukin dulu, berarti ada 3 kesempatan nih. Ini kita masukin 3 dan permisalan angka 3-nya dicoret. Nah, tinggal berapa angka lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, yang di sini kita tulis angka 5 dan kita permisalan lagi yang angka 5 dicoret dan tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi, yang angka boleh berulang terdapat 216 bilangan dan yang angka tidak boleh berulang terdapat 60 bilangan. Baik, masuk ke materi selanjutnya adalah permutasi. Pengertian dari permutasi adalah susunan beberapa atau semua elemen dari himpunan dan memerhatikan urutan. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi memiliki 3 macam. Yang pertama, permutasi R item dari N objek. Yang kedua, permutasi N item dari N objek. Dan yang ketiga ada permutasi siklis. Yang pertama, permutasi R item dari N objek. Contoh permutasi R item dari N objek. Di SMA Negeri 4 Oku sedang ada pemilihan ketua OSIS beserta 2 wakil. Para siswa diminta untuk memilih 3 orang dari 7 kandidat. Maka banyak cara yang dapat dilakukan sebanyak. Nah, kita harus mengetahui dulu nih rumusnya. Rumusnya adalah permutasi R item dari N objek sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Diketahui N-nya itu ada 7 orang dan R-nya ada 3 orang. Ditanya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih. Jawab, permutasi R item dari N objek sama dengan N faktorial dikurang per N dikurang R faktorial. Permutasi 3 item dari 7 objek sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. Kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Karena ini ada yang sama, jadi 4 faktorial yang di sini dengan 4 faktorial yang di situ dicoret. Jadi sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 210 cara. Jadi ada 210 cara yang dapat dilakukan. Baik, ke materi yang selanjutnya yaitu permutasi N item dari N objek. Baik, sekarang yang permutasi N item dari N objek. Contoh permutasi N item dari N objek. 5 anak A, B, C, dan E. Baik, sekarang permutasi N item dari N objek. Contoh permutasi N item dari N objek. 5 anak A, B, C, D, dan E akan berfoto berjajar. 1 baris. Tentukan banyak cara foto jika B dan C harus selalu bersampingan. Jadi, rumus dari permutasi N item dari N objek adalah permutasi N item dari N objek sama dengan N faktorial. Kita masuk ke diketahui 5 anak A, B, C, D, E berjajar 1 baris dan B, C selalu berdampingan. Ditanya banyak cara foto. Jawab, karena B dan C itu dianggap satu karena mereka itu kan duduknya selalu bersampingan. Tetapi ada 2 kemungkinan tempat duduk di antara mereka. Jadi permutasi N item dari N objek sama dengan N faktorial. Permutasi 4 item dari 4 objek sama dengan 4 faktorial.
sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa ini dikali 2 faktorial? Karena kita melihat dari B dan C ini. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 48. Jadi ada 48 cara untuk berfoto sejajar satu baris. Baik, ke materi selanjutnya yaitu permutasi siklis. Baiklah, masuk ke permutasi terakhir yaitu permutasi siklis. Contoh permutasi siklis. Hana mempunyai 6 buah pernik yang berbeda warna dan akan menyusun pada sebuah gelang. Banyak cara Hana untuk menyusun pernik untuk jadi gelang. Rumus dari permutasi siklis adalah permutasi N siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Diketahui 6 pernik berbeda, jadi N sama dengan 6. Dan yang ditanya, banyak cara Hana untuk menyusun menjadi sebuah gelang. Mari kita jawab. Permutasi N siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Permutasi 6 siklis sama dengan 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi, ada 120 cara untuk menyusun menjadi sebuah gelang. Baiklah, masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi kombinasi. Pengertian kombinasi adalah himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Materi kombinasi. Rumus dari kombinasi adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial. Contoh soal. Dari 5 siswa laki-laki dan 4 perempuan akan dipilih 3 siswa untuk dikirim ke Korea dalam rangka pertukaran pelajar. Tentukan berapa banyak pilihan kombinasi siswa yang dapat dipilih. Diketahui N sama dengan 5 laki-laki ditambah 4 perempuan sama dengan 9. R sama dengan 3. Ditanya, berapa banyak pilihan kombinasi siswa yang dapat dipilih? Mari kita jawab. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial. Kombinasi 3 dari 9 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per ini 9 dikurang 3 sama dengan 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan ini 6 faktorial, yang ini bisa dicoret dengan yang ini. Jadi sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 per 3 faktorial yang ini dijabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Lalu bisa dicoret-coret. 3 dengan 9 menjadi 3. 2 dengan 8 bisa dicoret dengan menjadi 4. Jadinya 3 dikali 4 dikali 7 sama dengan 84. Jadi, ada 84 pilihan kombinasi siswa yang dapat dipilih. Baiklah, materi selanjutnya adalah peluang suatu kejadian. Pengertian dari peluang suatu kejadian adalah kemungkinan yang menunjukkan seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi. Baiklah, materi peluang suatu kejadian. Dengan rumus peluang A sama dengan NA per NS. Contoh soal, ada 2 kelereng merah, 3 kuning, dan 4 hijau. Berapa kemungkinan peluang dari ketiga kelereng yang akan dikeluarkan dari kotak tersebut? Dengan soal A, semua kelereng merah, dan B, 1 merah dan 2 kuning. Diketahui merah itu ada 2, kuning itu ada 3, dan hijau itu ada 4. Dijumlahkan menjadi N sama dengan 9. Ditanya, A semua kelereng merah dan B 1 merah dan 2 kuning. Jawab,
Mari kita jawab dan mari kita mencari NS-nya dulu. NS adalah semua sampel yang ada. Kita dapat mencarinya dengan rumus kombinasi. Kombinasi 3 dari 9 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. 6 faktorialnya dapat kita coret, 9 dengan 3 dapat kita coret sama-sama dibagi 3, ini sama dengan 3. 8 dengan 2 dapat dicoret jadi 4. 3 dikali 4 dikali 7 sama dengan 84. Jadi kita sudah dapat bahwa NS-nya adalah 84. Masuk ke soal A. Kita mencari NA dengan rumus kombinasi lagi. Kombinasi 2 dari 2. Kenapa dari 2 dari 2? Karena kan semua kelereng merah. Dan merah itu ada 2. Sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 2 faktorialnya ini kita coret, 2 dikurang 2 itu sama dengan 1. Jadi NA-nya itu sama dengan 1. Jadi peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 84. Jadi ada 1 per 84 kemungkinan untuk peluang semua kelereng merah. Lanjut ke soal B, kita mencari NA yaitu 1 merah dan 2 kuning. Jadi kita bisa menggunakan rumus kombinasi lagi. Ini kombinasi yang untuk 1 merah dan ini kombinasi untuk yang 2 kuning. Berarti kombinasi 1 dari 2 dikali kombinasi 2 dari 3 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 1 faktorial 1 faktorial dikali 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Yang ini kan 2 dikurang 1 1, ini 1 kali 1 1, ini 2 kali 1 dikali 3 dikali 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan yang ini, yang 2 faktorial dengan 2 faktorial dapat dicoret jadinya 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 84 sama dengan ini sama-sama dibagi 6 jadi 1 per 14. Jadi ada 1 per 14 kemungkinan untuk peluang 1 merah dan 2 kuning. Baiklah, materi selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk. Pengertian dari peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah seberapa mungkin 2 atau lebih kejadian yang saling terikat dapat terjadi. Nah, pengertian dari peluang kejadian majemuk saling lepas adalah apabila kejadian A dan B tidak dapat terjadi dalam waktu bersamaan. Sedangkan peluang kejadian majemuk saling bebas adalah apabila kejadian A tidak memengaruhi kejadian B. Baik, materi peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk memiliki 2. Yang pertama adalah peluang kejadian majemuk saling lepas dan yang kedua adalah peluang kejadian majemuk saling bebas. Contoh dari saling lepas. Rumus dan contoh saling lepas adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dan peluang A irisan B sama dengan 0. Berarti kalau peluang A pada irisan B pada contoh saling lepas adalah sama dengan 0. Contoh soal, apabila kejadian A adalah kejadian muncul 2 mata dadu habis dibagi 4 dan B adalah kejadian 2 mata dadu habis dibagi 5. Tentukan peluang dari PA irisan B dan PA gabungan B. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena mata dadu dan NS-nya adalah 6. A sama dengan 4 karena yang dapat dibagi dengan 4.
jadi NA-nya itu cuma 1. Dan yang B juga 5 karena yang dapat dibagi 5, dan NB-nya sama dengan 1. Ditanya A, peluang A irisan B, dan B peluang A gabungan B. Mari kita jawab. Untuk yang A, peluang A irisan B sama dengan 0 karena sesuai dengan rumus ini tadi. Dan yang B sama dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, sama dengan peluang A-nya ini tadi kan NA per NS ditambah NB per NS. Jadi NA-nya itu 1, NB-nya itu per 6. NS-nya itu 6 ditambah NA-nya itu NB-nya itu 1 per NS-nya itu 6. Jadi 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Sama-sama kita bagi 2 sama dengan 1 per 3. Jadi peluang dari PA gabungan B adalah 1 per 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk saling bebas. Baiklah, sekarang peluang kejadian majemuk saling bebas. Rumus dari peluang kejadian majemuk saling bebas adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh soal, sebuah kotak berisi 4 bola putih dan 2 bola hitam. Dari kotak diambil bola satu persatu. Jika bola pertama yang telah terambil dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang terambilnya bola putih lalu bola hitam. Diketahui NS sama dengan 6 karena 4 ditambah 2 sama dengan 6. A sama dengan 1, 2, 3, 4, yaitu bola putih sama dengan NA-nya 4. B-nya itu 1 dengan 2 dari bola hitamnya, sama dengan NB sama dengan 2. Ditanya, peluang terambilnya bola putih lalu bola hitam. Mari kita jawab. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, sama dengan 4 per 6 dikali 2 per 6. Sesuai dengan rumus yang sebelumnya, peluang suatu kejadian sama dengan 4 kali 2, 6, 6 kali 6, 36. Dapat kita kecilkan sama-sama dibagi 6, jadi 1 per 6. Jadi peluang terambilnya bola putih lalu bola hitam adalah 1 per 6. Baik, materi selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Pengertian dari peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat adalah seberapa mungkin 2 atau lebih kejadian yang saling terkait dapat terjadi, tidak dapat terjadi bersamaan, memenuhi syarat, dan terjadi secara berurutan. Baiklah, sekarang peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Dengan rumus, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A. Untuk mencari rumus peluang B setelah A adalah PA irisan B per PA. Masuk ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar 1 kali dan diketahui mata dadu yang bermuncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Diketahui NS-nya sama dengan 6, PA sama dengan 3, PA-nya adalah mata dadu yang muncul adalah ganjil. 3 per 6 sama dengan sama-sama dibagi dengan 3 sama dengan 1 per 2. Dan PB-nya adalah mata dadu yang lebih dari 4. Jadi 2 per 6 sama-sama dibagi 2 sama dengan 1 per 3. Ditanya, peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Mari kita jawab. Kita mencari peluang A irisan B terlebih dahulu. 1 per 2, ini kan PA dikali PB, jadinya 1 per 2 dikali 1 per 3 sama dengan 1 per 6. Kita akan mencari peluang B setelah A. Peluang A irisan B per PA
sama dengan 1/6 per 1/2. Sama dengan 1/6 ini kita naikkan ke atas jadinya 2/1. Jadi 1/6 dikali 2/1 sama dengan 2/6. Bisa sama-sama dibagi menjadi 2, jadinya 1/3. Jadi peluang yang akan muncul adalah 1/3. Baiklah, materi selanjutnya adalah frekuensi harapan. Pengertian dari frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemungkinan kejadian yang diharapkan dapat terjadi dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Sekarang materi frekuensi harapan yang memiliki rumus FHA sama dengan peluang A dikali N. N itu adalah berapa kali banyak kita percobaan. Masuk ke contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola hijau, 4 bola kuning, dan 4 bola merah. 1 bola diambil secara acak dan diulang sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan terambilnya bola hijau. Diketahui A, B, C. A itu adalah 8 bola hijau, B 4 bola kuning, C 4 bola merah. Yaitu NS-nya 8 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi NS-nya adalah 16. Dan N-nya adalah 80 kali. Ditanya frekuensi harapan terambilnya bola hijau. Mari kita jawab. Frekuensi harapan A sama dengan PA dikali N. Sama dengan PA itu adalah 8/16 dikali 80. Sama dengan 80 dengan 16 dicoret. Ini 5, 8 dikali 5 adalah 40. Jadi, frekuensi harapan terambilnya bola hijau adalah 40 kali. Demikian penjelasan materi kombinatorik dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan ataupun tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.